Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan Minggu 3 Oktober 2021, Minggu biasa ke-27. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 9 sampai 11. Dan bacaan Injil dari Injil Markus 10 ayat 2 sampai 16. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus memberikan arti yang sangat menarik mengenai cinta. Bagi Paulus, cinta adalah Tuhan sendiri. Dialah sang cinta yang darinya dan olehnya setiap manusia mendapatkan makna hidupnya. Dengan lebih konkret, cinta Tuhan itu tampak dalam kisah penciptaan. Kisah penciptaan adalah kisah cinta Tuhan sendiri, di mana Ia membuat segalanya menjadi ada dan hidup. Akhirnya kisah cinta Tuhan itu berpuncak pada penciptaan manusia yang memiliki martabat luhur karena dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bacaan pertama pada hari Minggu biasa ke-27 ini dikisahkan kepada kita bahwa setelah menciptakan manusia, Tuhan ingin agar manusia pertama ada penolong yang sepadan baginya. Sebagaimana Adam yang diciptakan dari tanah, maka Tuhan pun membentuk segala binatang dari tanah dan diberikan pada Adam agar ia menamai dan melihat mana yang cocok dan sepadan dengannya. Tetapi ia tidak menjumpai satupun yang dapat menjadi penolong yang sepadan bagi dirinya. Lalu Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki itu ketika ia tertidur nyenyak. Allah menciptakan perempuan untuk menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Selaku rekan, ia harus bekerja sama dengan pasangannya itu dalam memenuhi maksud Allah bagi kehidupan mereka. Dengan demikian, sejak semula Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam membentuk kehidupan keluarga. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengecam dengan keras orang-orang Farisi yang datang kepadanya untuk mencobai Dia. Orang-orang Farisi datang mencobai Yesus dengan bertanya mengenai masalah perceraian. Mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Pertanyaan mereka ini merujuk pada kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, di mana Musa menyebutkan bahwa diperbolehkan perceraian bagi mereka. Namun Yesus menegaskan kepada mereka bahwa Musa terpaksa berbicara mengenai hal itu karena ketegaran hati bangsa Yahudi sendiri. Musa memperbolehkan perceraian dalam kitab Ulangan itu bukanlah untuk melegalkan perceraian itu, namun untuk menjamin hidup wanita yang diceraikan oleh suaminya dan agar menghindarkan wanita itu supaya tidak hidup dalam dosa. Yesus melihat bahwa praktik perceraian sebagai pelanggaran terhadap rencana Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam hidup perkawinan yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perkawinan dalam iman Gereja Katolik merupakan sakramen yang menjadi tanda dan sarana keselamatan dari Allah sendiri. Perkawinan Katolik itu berciri satu untuk selamanya dan tidak terceraikan. Oleh karena itu, perkawinan dalam Gereja Katolik tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh karena kematian. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita meneruskan tanda cinta Tuhan itu dalam hidup keluarga kita masing-masing dengan hidup mengikutinya secara konsekuen di jalannya.
Jalan itu harus ditempuh dengan sikap siap dipakai, yaitu dengan penyerahan diri secara total dan hanya mengandalkan Allah dalam hidup kita setiap hari. Amin.